dari pemain bola dan tiba-tiba pengen ikutan Indonesian Idol. What happened gitu? Kalau dirangkum ada 2 poin. Oke. Satu karena kejadian peristiwa Kanjuruhan yang membuat liga kompetisi dibekukan sama FIFA. Jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Kedua karena ada orang yang lumayan penting di perjalanan Paul. Dan itu penting banget sih Bang. Dan Paul juga sekarang udah bahagia banget melihat kondisi dia sekarang. Dan Paul tuh merasa punya utang budi seumur hidup sama dia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Lo akhirnya jadi pemain bola dan itu pemain bola lumayan profesional juga ya kayaknya. Iya benar. Udah sempat masuk klub di Swedia udah sempat. Klub di Swedia juga udah pernah. Di sini di Liga 1 juga di sini udah. Liga 1 juga udah. Dari pemain bola dan tiba-tiba pengen ikutan Indonesian Idol. What happened gitu? Jauh banget soalnya. Kalau dirangkum ada 2 poin. Satu karena kejadian peristiwa Kanjuruhan yang membuat liga kompetisi dibekukan sama FIFA. Jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Lu kayak jobless gitu di situ. Iya, jobless lah. Emang udah jobless, nggak pulang, nggak bawa duit. Untungnya ada duit sih beberapa. Jadi pulangnya agak pede sedikit kan. Kalau ada bawa duit itu yang PR tuh. Gila sih. Kedua karena ada orang yang lumayan penting di perjalanan Paul. Dan itu penting banget sih Bang. Dan Paul juga sekarang udah bahagia banget melihat kondisi dia sekarang. Ini lu ngomongin mantan Paul. Oke. Kalau mungkin kenapa ngomongin bukan berarti nggak bisa move on, malah sekarang Paul tuh seneng, dia tuh sangat bahagia dan Paul tuh merasa punya utang budi seumur hidup sama dia. Wow. What happened sampai akhirnya gara-gara dia Paul jadi ikutan Indonesian Idol? Pertama kali Paul bisa ngerasain punya motivasi hidup, tujuan hidup, ya ngerasain kayak gajian nih mau nabung biar kita bisa liburan atau biar kita bisa berbagi. Pertama kali itu ya? Pertama kali. Oh wow. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya dari zaman belajar. Kalau dulu juga dikasih uang jajan juga sama kakek, sama papa juga. Tapi itu uangnya ya untuk bergaul yang tidak lah, entah itu alkohol lain sebagainya. Dan maksudnya di situ mungkin Paul cuma ngomong gak ada kata nyerah untuk Paul. Tapi kita bisa ngeliat banget ya, ketika lu ngomong gak ada kata nyerah, itu artinya lu lagi diserang banget tuh, under serangan. Jadi perspektifnya adalah pokoknya kita harus selalu defense. Tapi ketika lu ketemu si mantan ini, tiba-tiba pemikiran lu jadi offense. Bener. Jadi bener banget. Ya gue gak mau cuma nyerah. Bener. Gue mau nikmatin hidup. Gue mau lebih bertanggung jawab jadi orang. Gue mau gitu ya. Seketika langsung datang motivasi. Oke, aku nih pemain bola. Harus latihan setiap hari. Wow. Harus jadi versi yang terbaik. Makan yang bener. Karena merasa udah nothing tulus saja, nggak ada yang harus aku nothing tulus lah, agak nothing tulus, dan kita tuh punya emosi yang sama, obrolan yang sama, terus itu Paul udah di fase kayak nih kita lagi ada uang segini nih. Kalau dunia Paul kan kayak ada uang segini nih, mau kemana ya kayak gini nih. Mau party di mana nih? Bukan party sih, lebih kayak bingung gitu, nggak bisa pegangan gitu. Ya dia yang pertama kayak simpan aja dulu. Ntar juga momen juga gak bakal hilang kayak gitu. Ntar kita gak apa-apa kalau mau latihan aja dulu. Yang penting tidur tepat waktu, bangun. Sama jangan lupa makan setiap hari katanya. Ya gitu sih, di fase-fase bahkan dulu Paul tuh sempat balik lagi ke Swedia.
Karena ya main bola lagi kan, habis pinjaman main bola lagi. Ya sempat dia ikut juga. Sempat dia ikut juga di sana dan Paul juga gak pernah sebahagia itu karena bisa membahagiakan orang lain kayak tadi Bang Kak Daniel bilang kan, kayak bisa nularkan kebahagiaan gitu. Karena dia dari dulu tuh pengen banget merasakan sosok kehangatan dari seorang ayah. Dan di sana dia bisa merasakan itu. Dari siapa? Dari Papa Paul. Dari papanya Paul justru. Iya. Oh wow. Dan itu summer vibes kan. Jadi kebayangkan hijaunya. Terus kita sering piknik, barbekyuan bareng. Wow. Jadi dia tuh seneng di sana. Tapi itu ada satu kejadian yang itu miskomunikasi sih sebenarnya. Yang sebenarnya Paul juga, tapi mungkin itu karena dia juga trauma ya, mungkin melihat kejadian itu mungkin dia juga ada flashback yang seperti itu. Emang bahaya ya, kayak kalau kayak gitu ya, seseorang yang mungkin masa kecilnya sama kayak Paul, mungkin sama kayak mantannya Paul ini, lebih curigaan mungkin, kayak karena pernah ngerasa ditinggalin sebelumnya. Iya mungkin begitu ya. Jadi kita tuh traumanya tuh gede. Jadinya ya Paul juga harus waktu itu izin sih sama coach. Waktu itu bohong sih. Alasannya ya ada upacara agama di Bali. Tapi emang udah nggak bisa fokus. Jadi Paul balik dan ya itu seminggu ke depannya ada kejadian Kanjuruhan. Tapi tengah-tengah perjalanan Paul kan seperti kata Paul, nggak ada kata nyerah bagi Paul kan. Selagi bisa merasakan, bisa merubah situasi juga. Itu Paul juga akan terus mencoba gitu. Alhasil ya ketemu titik terang. Jadi dia, aku bisa tapi jangan jadi pemain bola lagi. Gitu. Karena mungkin kalau, dan itu sempat berat sih. Iyalah, itu identitas lu. Iya. Gila. Itu sempat berat banget sih. Tapi itu maksudnya lu mau mengorbankan bola demi dia. Itu gede, sesuatu yang gede banget sih, Paul. Iya. Dan sempat juga pulang dan ya balik lagi. Bertengkar lagi sama mama kan, Paul sama ibu. Oke. Waktu pulang itu, ini beda hari lagi, beda situasi lagi. Pulang dari bola, mungkin karena juga nggak kerja juga kan. Jadi Paul tuh nggak bisa gitu, merasa diri tuh nggak ngapa-ngapain, merasa gagal aja sih. Karena Paul sadar Paul tuh masih muda, harus mengeruhkan tenaga sebanyak mungkin gitu loh. Itu juga Paul nggak ada yang Paul harus bebankan gitu kan. Tapi ya begitu, pikiran aneh-aneh lagi, overthinking lah terhadap kehidupan. Terus kenapa ya nggak pernah mulus, baru juga ngerasain kesenangan. Bodoh sih. Paul tuh bodoh sih waktu itu, malam itu sih. Jadi malam itu ya minum lagi sama teman-temannya. Masih tetap minum tuh yang minum berat, minum banyak gitu loh. Pikiran udah pendek. Karena waktu periode itu, momen-momen Paul masih ada ya hubungan. Itu Paul dulu selalu berprinsip kayak pengen nunjukin ke mama papa kalau Paul ini tipikal orang yang bisa loh mencintai sebagai laki-laki yang mencintai dengan tulus, yang bertanggung jawab. Meskipun masih muda ya, 19 tahun atau 20 tahun ya. Tapi ya ada motivasi hidupnya gitu. Tapi ternyata berbeda dan lebih ke malu sih ke mama. Karena Paul juga
terang-terangan ngomong ke dia kan. Terus dia bilang makanya jangan terlalu fokus ke percintaan dan sebagainya, mending kerja aja. Kalau secara emosi mungkin dia nggak paham kan kenapa Paul juga pengen seperti itu. Bukan karena Paul masih muda dan pengen ya mungkin apa ya cinta monyet atau lain sebagainya. Enggak, karena ya lagi seneng loh. Paul seneng, bahagia. Yang kalau Paul bahagia tuh, yang bahagia tuh bukan cuma 2 orang aja, tapi sekeliling Paul tuh bisa bahagia. Jadi Paul bisa buat lingkungan yang bahagia gitu. Ya. Itu yang dia nggak pahamin. Ya. Dan itu gunanya cinta gitu. Itu bukannya kerja. Dan gitu. Bodohnya di sana sih. Jadi malam itu juga udah lost contact juga. Lost contact juga. Tapi bukan karena lost contactnya. Di sini harus digarisbawahi bukan karena lost contact, tapi karena lebih ke sadar diri. Kok gagal banget sih gitu. Gagal banget jadi pemain bola. Gagal banget percintaan. Bukan percintaannya. Gagal banget bisa menjawab ke ibu sama bapak. Paul tuh nggak mau jadi buah yang tidak jatuh jauh dari pohon, yang nggak mau. Nggak mau kayak gitu. Lu justru pengen ngerubah itu. Pengen ngerubah gitu, tapi tetap dapat tetap dapat kejadian seperti itu. Jadi minum. Bodoh sih. Jadi Paul tuh ada obat sertralin. Sertralin. Nggak tahu gue. Itu apa tuh? Ya itu sebuah obat kayak nenangin. Sama Lergigon namanya kan. Ya udah, itu Paul telan semua tuh. Oh man. Pas lagi minum? Iya. Ya itu Paul telan semua. Ya jatuhnya OD 2 hari gak sadar. Dan untungnya ada brandy. Wow. Untungnya ada. Ya itu sih, makanya untungnya ada brandy yang katanya dia gonggong-gonggong. Katanya dia gonggong-gonggong kan. Terus biasanya kalau brandy gonggong tuh kan ada anjing tetangga. Atau karena ada lagi apa yang lewat gitu lah, motor atau apa. Terus tapi dia gonggongnya gak berhenti-berhenti, kata teman-teman Paul. Terus ya Paul udah gak ingat apa, Kak. Udah gak ingat, ngeliat lampu aja udah gak bisa. Iyalah. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya brandy yang gonggong. Teman-teman pada turun. Ya, dilihat lah Paul kayak orang bodoh. Emang bodoh sih. Iya itu. Terus 2 hari kayaknya kalau nggak salah nggak bangun. Karena ya itu bodoh sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa juga bisa mikir kayak gitu. Dan katanya pada periode itu ya mama kan datang otomatis ke rumah sakit kan. Salah satu mungkin yang harus, tapi dia udah membenarkan itu sih, udah membenahi itu. Kadang Paul tuh pingin dia tuh minta maaf gitu loh, deep down in my heart, tapi Paul tuh nggak pingin karena dia seorang ibu. Alhasil katanya ini Paul baru tahu waktu Paul 9 besar atau berapa ya. Dia nelpon orang mantan Paul ini. Kamu apain anak saya sampai anak saya bayi begini? Ya emosi lah ya. Dan sebagainya. Itu Paul nggak tahu, baru tahu itu waktu 9 besar. Tapi ternyata dia bukannya mundur atau sebagainya. Malah dia ya minta maaf dan sebagainya, walaupun dia nggak salah. Walaupun dia nggak salah. Dan ternyata Paul kira juga nggak bakal dikasih izin ketemu. Ternyata kita masih bisa ketemu. Kita masih bisa ketemu. Dia nemenin Paul lagi untuk benar-benar sehat lagi. Untuk sehat lagi. Dan tapi ada sedih. Si Brandy waktu Paul di rumah sakit katanya dia nggak makan 3 hari. Gak mau makan katanya 3 hari. Gila. Terus itu sih, aku suruh makan aja kan gitu. Gak mau makan dia katanya. Karena dia sempat gigit temen Paul juga kan. Karena dikiranya Paul dibawain lari kemana. Gitu. Jadi
ya dia berjasa banget sih Brandy itu. Gila, Brandy. Makanya sedih, nggak ada. Kadang sekarang kalau pulang tuh biasanya kan ada beberapa anjing, dia selalu yang paling cemburu. Padahal dia yang paling gede kan. Dia anjing Rottweiler. Padahal dia nggak sendiri. Lu gede lu, harusnya lu terakhir gitu. Dia nggak pernah mau. Itu sih. Dan iya, ternyata kita masih bisa ketemu. Terus ya Paul kan mikirnya kayak, makasih ya udah mau aku minta maaf, itu hal bodoh dan jangan pernah itu karena kamu, bukan. Itu karena aku merasa aku gagal aja. Aku nggak bisa menjawab buah yang tidak jatuh jauh dari pohonnya itu, kayak gitu. Dan ya dia bilang enggak apa-apa kok gitu. Kita juga nggak ada bertengkar. Padahal teman Paul bilang, ibu kayak nelfon marah-marah lah kayak gitu-gitu kan. Dan dia juga sempat bilang, kamu kalau masih pengen main bola nggak apa-apa, main aja. Oh, dia langsung balik tuh. Dia tadi bilang kayak jangan main bola lagi. Kamu nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya kalau kamu hatimu pengen main bola lagi. Karena mungkin dia ngerasa bersalah kali. Dia pikir Paul jadi overdoses gara-gara. Padahal bukan itu, tidak sama sekali itu. Tapi dianya saat itu kan mungkin. Karena Paulnya lagi 2 hari pingsan gitu kan. Dan langsung. Bahkan dia pun yang ngontak ke teman-teman agen Paul juga untuk kayak nge-hire balik. Nge-hire balik lagi. Otomatis dapat tawaran untuk di Bayangkara. Jendela transfer tuh buka Januari, tapi Paul udah datang ke sana tuh dari November. Jadi latihan bareng dulu. Sembari nunggu kontrak juga kan. 2 hari langsung hilang kontak dia. Paul di Jakarta 2 hari. Sosmed di blok semua. Teman-teman dia juga ngeblok Paul. WA, nomor HP semua di blok. Tapi yang bikin berutang budi hidup sama dia itu karena ternyata waktu Paul OD, mama telepon kan, kamu ngapain anak saya, kamu gini-gini dan sebagainya. Padahal dia nggak ada salah. Iya, padahal dia nggak ada salah loh. Saya minta maaf, tolong maafin saya gitu. Saya janji Bu gitu. Saya ketemu lagi, nanti bakal nemenin Paul sembuh. Nanti Paul kalau udah jadi orang, saya pergi Bu.